Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rezeki kita, keluarga kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kita akan memasuki masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, pelajaran keempat. Tahukah kalian bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih kanak-kanak? Apakah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sama dengan masa kanak-kanak kalian? Ayo kita simak materi pelajaran berikut ini atau tayangan video ini. Nah, itu di buku kalian ada pelajaran keempat seperti itu ya. Oke. Kelahiran Nabi Muhammad dan silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya, penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga peristiwa ini sangat terkenal di kalangan umat Islam. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa kehancuran dan kekalahan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW ya, itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia di kota Yastrib atau Madinah dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan yang terhormat ya. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merupakan seorang pemuka kaum Quraisy ya, tokoh. Di Makkah yang paling disegani itu adalah paman Nabi Abdul Muthalib ya.
Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Dialah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Dikisahkan suatu ketika Aminah Nabi Muhammad SAW bersama Ummu Aiman, pembantu yang setia, pergi ke Yastrib atau Madinah ya. Aminah ingin mengunjungi kuburan suami tercinta Abdullah yang wafat di Madinah. Aminah hendak memperkenalkan kepada anaknya Nabi Muhammad SAW keluarga leluhurnya di sana ya. Diajak ke Madinah Nabi Muhammad ya. Di Madinah, Aminah menunjukkan rumah tempat ayahnya meninggal dan menunjukkan pula tempat ayahnya dimakamkan. Mereka berada di Madinah selama sebulan. Aminah ingin mengenang masa-masa indah yang sangat singkat dengan suami tercinta. Suami meninggal dalam keadaan usia yang sangat muda ya. Nabi Muhammad ya ketika berada di Madinah ya sama seperti biasa, yaitu dengan anak-anak sebayanya, yaitu suka bermain-main ya. Ini terbukti dari ucapan-ucapan beliau Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat beliau yang beliau ucapkan setelah beliau sebagai Nabi berhijrah ke Madinah puluhan tahun setelah kunjungan pertama, sambil menuju lokasi tempat beliau bersama ibunya Siti Aminah ya. Nah, di situ di gambar 4.2 kakek Nabi Muhammad SAW dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah ya. Tuh gambar Ka'bah, kalau kalian nanti ketika umroh atau haji kalian bisa menemui Ka'bah itu seperti apa ya. Seperti kotak kubus hitam yang dilapisi kain hitam itu, baunya sangat wangi, ada hajar aswadnya. Oke, dilanjutkan. Para pengasuh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kecil Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibu asuh yang bernama Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. Setelah itu ia diasuh kembali oleh ibu kandungnya, Ibunda Aminah. Namun ketika berumur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ibunya mendadak sakit. Sepulang berziarah ke makam Abdullah di Madinah, Ibunda Aminah meninggal dan dimakamkan di desa Abuha. Kalau ayahnya berada di Yastrib, kemudian ibunya di desa Abuha. Ya. Nabi Muhammad SAW kecil menjadi yatim piatu, hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, tetapi keadaan ini tidak pernah membuatnya sedih apalagi berputus asa. Jadi Nabi Muhammad itu sangat tegar ya. Beliau juga tidak pernah mengeluh dan tetap tabah karena semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani. Namun setelah 2 tahun diasuh kakeknya atau usia Nabi Muhammad SAW waktu itu 8 tahun ya, kakeknya meninggal dunia, Masya Allah ya. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW karena sangat rajin, jujur, tabah, dan bersemangat dalam bekerja ya. Salah satu kebiasaan kaum bangsa Arab Hijaz ya, terutama pada saat itu menyusukan anak yang baru berusia beberapa hari kepada orang lain bertempat tinggal di luar kota, yaitu perkampungan orang-orang Badui. Anak-anak itu tinggal diasuh di perkampungan itu sampai kira-kira berusia 7-8 tahun. Setelah 3 hari disusui ibunya ya, ibunya Aminah, kemudian Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Suwaibah ya. Suwaibah itu adalah budak milik Abu Lahab yang sudah dimerdekakan ya. Orang yang mengurus keperluan pribadi beliau adalah Ummu Aiman Barokah Al-Habsyiyah. Menurut riwayat, Suwaibah dimerdekakan Abu Lahab setelah mendengar kabar bahwa anak pamannya itu
telah lahir dengan selamat. Kemudian ya Nabi Muhammad SAW hanya beberapa hari disusukan kepada Suhaibah. Beliau kemudian disusui dan diasuh oleh Halimah binti Abu Thuaib, istri Abu Kabsyah ya. Setelah disusui, diasuh sama Halimah 4 tahun, kemudian diserahkan ke Aminah ibunya. Kemudian Aminah meninggal pada waktu usia Nabi Muhammad pada berusia 6 tahun, seperti itu ya. Ya, kemudian dilanjut. Bagan silsilah Nabi Muhammad SAW, ayah Nabi Muhammad SAW atau Abdullah dan ibunya Aminah berasal dari satu keturunan atau silsilah mereka bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Nah, itu di ujung. Kalau di kitab kalian itu yang sebelah kanan itu gambar yang putih ya. Keduanya juga sama-sama berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Silsilah itu apa, Pak Baihaqi? Silsilah itu adalah garis keturunan ya. Asal usul diusut sampai garis keturunannya ketemu, itu silsilahnya ya. Di situ dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad dari ayahnya dulu. Ayahnya itu Abdullah, punya kakeknya Abdul Muthalib, kemudian mbah, kemudian buyut Hashim, kemudian Abdi Manaf, Qusay, kemudian ketemu di Kilab. Kalau dari keturunan Nabi Muhammad dari ibunya Aminah, kemudian punya mbah yaitu Wahab, kemudian punya buyutnya Abdi Manaf, Zuhra, kemudian sampai di Kilab. Seperti itu. Itu adalah silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ibrah dan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Sebagai seorang muslim kita harus mengetahui ibrah, hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Hikmahnya apa? Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Caranya dengan mengikuti semua ajaran yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua, mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bersikap jujur, jujur ya, sabar, rendah hati, tidak sombong, berbakti kepada orang tua dan guru, serta rajin bekerja dan belajar. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar tidak mengikuti akhlak kaum jahiliyah. Kita harus menjauhi sifat-sifat tercela kaum jahiliyah, misalnya suka berperang, membunuh, mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Jadi harus kita hindari ya, bertengkar, suka marah-marah, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya harus kita hindari. Kemudian yang keempat, mencontohkan ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil. Meskipun yatim piatu, beliau sangat bersemangat, rajin dan taat kepada orang yang mengasuhnya ya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, rajin bekerja. Hal itu tampak kepada beliau menjadi penggembala kambing. Beliau tidak malu menjalankan pekerjaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kadang-kadang sebagian upahnya diberikan kepada pamannya, karena pamannya bukanlah termasuk orang yang berkecukupan ya, jadi orang yang pas-pasan, bukan orang yang kaya raya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengerti bagaimana cara berbakti kepada pamannya ya. Jadi kepribadiannya yang mandiri membuat beliau tidak mau bergantung pada pamannya dan bantuan orang lain ya.
Ketabahan Nabi Muhammad SAW tampak pada kesabarannya dalam menjalani hari-hari di bawah terik panas matahari. Beliau giat bekerja meskipun terkadang harus menahan rasa haus dan dahaga tengah-tengah padang pasir. Karena sifatnya yang jujur, sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai anak yang mendapat gelar Al-Amin atau terpercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya ya. Beliau tidak sombong dan tidak pernah berbohong atau menipu, apalagi menyakiti orang lain. Sebagai seorang pelajar ya, sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan nilai-nilai luhur dan sifat mulia kepada diri Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan akhlaknya dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi motivasi agar kita dapat menjadi seorang muslim yang baik. Oke, dilanjut. Di situ ada gambar 4.4 anak muslim harus berbakti kepada orang tua sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW ya. Seperti itu contohnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas kalian hari ini sudah selesai. Kalian bisa mencatat atau merangkum dari apa yang telah kalian dengarkan dari video ini ya. Kalian mencatat mana yang penting supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bay, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa-siswi yang soleh-solehah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.